Halo adik-adik, selamat datang di channel Trik Fisika. Pada pertemuan ini kita akan belajar materi tentang kalor bagian yang kedua. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Materi selanjutnya yaitu tentang asas Black. Jumlah kalori yang diterima sama dengan jumlah kalori yang dilepaskan dalam suatu campuran benda sehingga terjadi kesetimbangan termal, atau H lepas sama dengan H terima. Misalkan segelas susu panas bersuhu lebih tinggi dituang ke dalam mangkuk yang bersuhu lebih rendah, maka keduanya akan mencapai kesetimbangan termal, yaitu suhu akhir di antara suhu mangkok dan suhu susu, gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Panci aluminium dengan massa 1,5 kg bersuhu 30 derajat Celcius diisi 3 kg air dengan suhu 80 derajat Celcius. Jika kalori jenis air 4200 dan kalori jenis aluminium 880, berapa suhu akhir keduanya? Berarti diketahui bisa kita gambar grafik seperti ini. Yang di atas itu 80 derajat Celcius, massa air 3 kg, dan kalori jenis air 4200. Sedangkan yang di tengah T akhir, suhu akhir. Berarti kita dapatkan delta T akhir sama dengan 80 min T akhir, yang besar kurangi yang kecil gitu ya. Kemudian yang bawah 30 derajat Celcius itu aluminium dengan massa 1,5 kg dan kalori jenis aluminium 880. Berarti kita dapatkan delta T aluminium sama dengan T akhir yang besar dikurangi 30 yang kecil gitu ya. Jelas ya konsepnya. Kalau udah berarti kita tulis rumusnya. H lepas sama dengan H terima. M air kali C air kali delta T air sama dengan MAL aluminium kali C aluminium kali delta T aluminium. Berarti 3 kali 4200 kali 80 min T akhir sama dengan 1,5 kali 880 kali T akhir min 30. Hasilnya 12.600 kali 80 min T akhir sama dengan 1320 kali T akhir min 30. 12.600 kali 80 min 12.600 T akhir sama dengan 1320 T akhir min 1320 kali 30. 1.008.000 min 12.600 T akhir sama dengan 1320 T akhir min 39.600. Nah hasilnya ini ya, 1.008.000 ditambah pindah ruas ya 39.600 sama dengan pindah ruas juga ke kanan 1320 T akhir plus 12.600 T akhir. Berarti setelah dijumlah hasilnya T akhir sama dengan 1.047.600 dibagi 13.920. T akhir, suhu akhir setelah dicampur itu 75,26 derajat Celcius. Ini ya, lebih jelas ya setelah pakai contoh soal. Nah, sekarang hubungan kalor dengan perubahan wujud. Di sini contoh siklus air. Es mula-mula bersuhu min 10 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan. Namanya Q1, berarti dari A ke B. Min 10 derajat Celcius sampai 0. Ini masih es. Kemudian B ke C, Q2, ini es mulai mencair. Setelah itu, dari 0 derajat air menjadi 100, ini mulai mendidih gitu ya. Q3, C ke D, kemudian D ke E, itu Q4, berarti mulai menguap. Setelah menguap, ini menjadi uap. E ke F, Q5, ini sampai 110 derajat Celcius uap gitu ya. Kalau grafiknya ke atas berarti menerima dari es sampai menjadi uap, ini menerima kalor. Kalau dari uap turun menjadi es sampai menjadi es, itu namanya melepas kalor gitu ya. Nah Q2 itu berarti B ke C, itu namanya kalor laten. Kalor yang diperlukan untuk merubah wujud dari es menjadi air, padat menjadi cair. Kalau Q4 berarti D ke E, ini kalor laten dari air menjadi uap gitu ya, untuk merubah wujudnya. Keterangannya di sini,
H1 itu massa S kali CS kali delta T. H2 berarti massa S kali LS. H3 massa air kali C air kali delta T. H4 massa air kali U. H5 massa uap kali C uap kali delta T. Keterangannya ini, massa S itu sama dengan massa air sama dengan massa uap, yaitu massa zat tersebut berapa kilo atau berapa gram. Kalau jenis air itu nilainya 2,1 atau 0,5 kalori. Kalau lebur es itu 336 Joule atau 80. Kalau jenis air 4,2 atau 1. Kalau uap air 2268 atau 840. Sedangkan kalau jenis uap 2,1 atau 0,5. Nah, di sini biasanya di contoh soal udah diketahui ya. Jadi tinggal pakai aja. Contohnya seperti ini, berapa jumlah kalori yang dilepaskan 0,5 kg air dari 100 derajat Celcius menjadi es seluruhnya pada suhu min 3 derajat Celcius. Nah, di sini udah diketahui kalau jenis air 4200, kalau lebur es 336.000 dan kalau jenis es 2100. Berarti kita gambar grafiknya dulu ya. Dari air menjadi es, berarti air 100 derajat Celcius turun menjadi air 0 derajat Celcius, kemudian mulai membeku menjadi es 0 derajat Celcius dan esnya lebih dingin lagi min 3 derajat Celcius. Di sini ada H1, H2 dan H3. Berarti kita hitung satu-satu. H1 sama dengan massa air kali C air kali delta T, berarti 0,5 kali 4200 kali 100, hasilnya 210.000 Joule gitu ya. Kemudian kalau H2 dia kan mendatar, berarti kan massa S kali LS. Kalau lebur S 0,5 kali 336.000, hasilnya 168.000 Joule. Kemudian H3 dia kan S, berarti massa S kali kalau jenis S kali delta T S. 0,5 kali 2100 kali 3, hasilnya 3150 Joule. Nah, H totalnya berarti kita tinggal jumlahkan H1 plus H2 plus H3, hasil akhirnya 381 150 Joule gitu ya. Lebih jelas ya dengan contoh soal. Selanjutnya kita masuk ke perpindahan kalor. Di sini ada 3. Yang pertama konduksi, yaitu perpindahan kalor dalam suatu media tanpa diikuti partikel media. Jadi medianya tidak bergerak, dia cuman bergetar gitu ya. Contohnya alat masak, logam, setrika gitu. Kemudian yang kedua konveksi, yaitu perpindahan kalor dalam suatu media yang diikuti partikel medianya. Partikelnya ikut bergerak karena perbedaan massa jenis. Contohnya cerobong asap dan angin darat, angin laut gitu ya. Dia bergerak partikelnya, asapnya. Kemudian yang ketiga perpindahan kalor tanpa memerlukan media, yaitu radiasi. Contohnya pancaran sinar matahari sampai ke bumi. Nah, dia tanpa medium gitu ya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu video-video selanjutnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa.